Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 19 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hadapi Masalah Bersama Tuhan. Hadapi masalah bersama Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, demikian bunyinya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang kedua, Mazmur 50 ayat 15. Berserah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menghadapi masalah demi masalah, tidak dengan kekuatan kami sendiri, tapi mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber inspirasi, sumber jalan keluar yang paling sempurna dan terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Bukankah kita pernah bertemu dengan satu bagian daripada slogan Pegadaian? Bahwa kita datang ke sana, akan setiap masalah yang kita hadapi itu akan terselesaikan dengan pegadaian. Ada juga yang namanya pinjaman online. Engkau bisa mendapatkan uang dengan cara cepat dan dengan cara mudah, yaitu pinjaman. Dan juga berbagai macam tawaran-tawaran di dalam menghadapi masalah. Itu ditawarkan, namun seakan-akan di balik semuanya itu sesungguhnya tidak ada penyelesaian masalah yang diberikan oleh dunia kepada kita yang tidak ada ekornya. Pada prinsipnya seluruh hubungan yang terjadi dalam dunia ini, masalah-masalah yang kita bisa diselesaikan itu sesungguhnya membutuhkan biaya. Tidak ada yang namanya gratisan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan jelas di beberapa negara maju itu pajak itu hampir mencapai 50%, 30% paling kecil, sampai 50%. Di Indonesia pun sama. Kita wajib membayar pajak. Kita pun wajib membayar segala sesuatu sebelum kita menikmatinya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala saya sering pelayanan ke luar kota, maka saya sering menyimpan motor di tempat penitipan di Bandara Soekarno-Hatta atau di Halim Perdana Kusuma. Saya titip kepada namanya penitipan motor. 3 hari, 4 hari sudah pelayanan, pulang lagi. Setelah naik pesawat, ambil motor yang disebutnya motor nginap. Maka tidak ada yang gratis. Saudara-saudara, 1 hari itu saudara-saudara bayar tuh bisa 50.000 untuk parkir motor di Bandara Halim. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, artinya di satu pihak selesai permasalahan untuk kendaraan yang dititipkan. Tapi menjadi sebuah masalah, tidak ada yang gratis di dalam dunia ini. Kalau kita punya hubungan kolega yang baik, kita punya uang yang baik, kita punya pengaruh yang baik, kita pernah berinvestasi kebaikan kepada banyak orang, maka sewaktu kita mengalami kesusahan, potensi dibantunya tinggi. Potensi kemudian ditolong oleh orang lain tinggi, karena kita bisa membeli pertolongan, kita bisa membeli bantuan. Karena mengapa? Karena ada sesuatu yang kita keluarkan. Jadi artinya saudara-saudara, untuk memecahkan masalah, kita harus membutuhkan sesuatu yang kita punya untuk menyelesaikan masalah itu. Dan jalan keluar itu adalah jalan keluar juga yang diperjuangkan, yang kita perlu keluarkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita ada anggota keluarga kita yang melahirkan, maka kita melihat bagaimana penanganan melahirkan dengan teknologi kedokteran yang sangat luar biasa. Operasi sesar ataupun melahirkan secara normal, mendapatkan layanan yang luar biasa. Semakin baik layanannya, semakin luar biasa katakanlah perawatannya, semakin pandai dokternya dan berpengalaman, maka semuanya menjadi semakin mahal. Semuanya membutuhkan biaya demi biaya yang plus. Artinya apa? Untuk mendapatkan pertolongan tidak selalu kita punya kemampuan itu. Tatkala kita terpuruk bagaimana? Tatkala kita terjepit bagaimana? Tatkala kita berada di dalam titik nadir bagaimana? Tatkala kita tidak bisa membeli pertolongan itu bagaimana? Tatkala kita tidak bisa mengganti hal yang kita butuhkan itu dengan timbal balik yang sewajarnya, bagaimana pertolongan tersebut? Disinilah apa yang firman Tuhan katakan yang sudah kita baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sewaktu Allah menolong kita, maka Tuhan tidak perlu membutuhkan sesuatu dari kita seperti manusia.
Kalau kita parkir mobil saja mundur, kemudian kita harus membayar, apalagi parkir di tempat-tempat yang susah parkir. Semakin susah berarti tempatnya semakin berebut. Semakin berebut berarti kalau kita mampu bayar lebih mahal, kita akan dapatkan fasilitas. Kita bersyukur Allah tidak demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sewaktu kita mendapatkan pertolongan Tuhan, kita tidak perlu DP dulu. Sewaktu kita mendapatkan pertolongan Tuhan, kita tidak perlu menjaminkan katakanlah KTP kita. Sewaktu kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan syarat apapun kecuali hatimu terbuka di masa-masa sulit engkau menghadapi masalah. Oleh sebab itu tema yang kita pelajari adalah hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Mazmur 50:15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Tentu kita harus mengerjakan bagian tanggung jawab kita masing-masing. Tentu kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Di atas segala sesuatu, di titik-titik kita sudah tidak sanggup lagi, segala upaya sudah kita lakukan. Sadarilah janji Tuhan adalah janji ya, benar dan amin. Kalau Tuhan berkata Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, itu bukan sekedar ucapan, itu bukan sekedar ayat yang indah dibacakan dan didengar, tapi ayat itu ya, benar dan amin. Tatkala Tuhan berkata di dalam Mazmur 50, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Ini bukan janji manis tanpa bukti, tetapi ini adalah janji Tuhan yang pasti akan dibuktikan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik, bersama dengan Tuhan badai sebesar apapun akan dituduhkan. Bersama dengan Tuhan kegelapan paling gelap segelap apapun akan diberikan sinar penerang, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan terang benderang. Seberat apapun beban yang menimpa kita, kita akan disanggupkan untuk mengangkatnya. Mengapa? Karena kekuatanmu tidak sanggup. Kekuatan Allah yang menyanggupkan kita untuk menghadapi dan menanggung, memikul beban seberat apapun. Sehingga firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sewaktu Tuhan bersama dengan kita, beban yang berat menjadi ringan. Sewaktu Tuhan bersama dengan kita, kegelapan yang paling gelap akan menjadi terang. Sewaktu Tuhan bersama kita, jalan yang tertutup Tuhan akan bukakan menjadi jalan yang lancar dan jalan yang penuh dengan keindahan. Sewaktu kita berada di dalam tangisan kepedihan hidup yang paling berat karena persoalan yang menimpit kita, yang memukul kita, Tuhan akan mengubah air mata kepedihanmu menjadi air mata sukacita, karena janji Tuhan adalah janji yang ya, benar dan amin. Pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang sempurna tanpa cacat, dan kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang mampu menghadapi masalah seberat apapun. Dengan kekuatan Tuhan kita akan sanggup menghadapinya. Sahabat seperjalanan, katakan dalam hatimu, tatkala aku menghadapi masalah, maka bersama dengan Tuhan aku mampu menghadapinya, aku mampu menyelesaikannya, dan aku mampu menembusnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami belajar bahwa kami akan menghadapi masalah seberat apapun bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.